Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 24 sampai 48 dengan tema Yesus adalah Tuhan untuk semua orang percaya. Pada pasal 10 ini sebenarnya menceritakan bagaimana awal mula pertemuan Kornelius dengan Rasul Petrus sehingga ia menjadi percaya. Kornelius merupakan seorang perwira yang taat kepada Allah yang dia sembah pada saat itu. Sehingga ketika dia berdoa, dia diberi penglihatan untuk dapat menemui seseorang yang bernama Petrus atau Simon. Setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Kornelius memanggil beberapa orang untuk menemui Petrus dan mengajak Petrus pergi ke rumah Kornelius. Hingga akhirnya, Petrus pun mengiyakan ajakan utusan dari Kornelius dan berangkat menuju rumahnya. Sampai di sana, ternyata Petrus sudah ditunggu-tunggu kedatangannya. Ini terbukti dari ayat ke-24 dan 25 bahwa saat Petrus datang, Kornelius memanggil sanak saudaranya dan para sahabat-sahabatnya. Tentunya bukan tanpa alasan malaikat Allah memberikan penglihatan kepada Kornelius. Pasti ada maksud dan tujuannya. Salah satunya adalah Allah ingin Petrus menyampaikan kepada Kornelius dan seluruh keluarga serta isi rumahnya, siapakah Yesus dari Nazaret itu? Ya, tentunya dan pasti Dia adalah Tuhan untuk semua orang percaya. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan untuk semua orang percaya adalah 1. Yesus tidak membeda-bedakan latar belakang kita. Dalam ayat yang ke-29, Petrus berkata kepada mereka bahwa orang Yahudi sebenarnya dilarang bergaul dengan orang bukan Yahudi. Tetapi di sini Petrus juga memberitahukan bahwa Allah, maksudnya adalah Yesus, menunjukkan bahwa tidak ada kaum yang najis di hadapanku. Karena bagi Yesus sendiri, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran firman-Nya akan berkenan kepadanya. Ini menunjukkan siapa saja kamu dan dari mana kamu, asalkan kamu mau berubah dan percaya pada Yesus, kamu akan diselamatkan. Sebab Dia adalah Tuhan dari semua orang. Lihat ayat 35 sampai dengan 37. Yesus tidak sama seperti manusia yang terkadang masih melihat suku, ras, agama, dan adat istiadat dalam memberikan sesuatu hal, misalnya pekerjaan, uang, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak berlaku bagi Yesus sendiri. Ia hanya melihat pertobatan dan iman percaya seseorang terhadap Dia sendiri. Sebab Yesus pemilik semua yang ada di dunia ini, sehingga Ia tidak perlu itu semuanya. Jadi, selama kita mau percaya pada Tuhan Yesus sendiri, pastinya akan diselamatkan, karena Dia tidak memandang kehidupan kita yang lama. Dia hanya melihat perubahan dan pertobatan kita yang baru. Kedua, Yesus memberikan Roh Kudus bagi semua orang yang percaya. Mari kita perhatikan kembali dalam ayat ke-44, ketika Petrus sedang berkata-kata, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Perhatikan kata semua orang. Ini menunjukkan bahwa bagi kita yang percaya Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita, yang artinya bahwa setiap kehidupan kita, Roh Kudus menyertai dan membimbing kita untuk mengerti kehendak Allah. Beda dengan orang yang belum percaya pada Yesus itu sendiri, dia tidak akan menerima Roh Kudus itu dan tentunya sulit mengerti maksud dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih, jangan ragukan lagi Yesus sebagai Tuhan kita, sebab Dia selalu ada bagi orang percaya dan memberikan keselamatan bagi semua orang percaya. Amin. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita.